Saya Vinka Aluna Ayudewati dari kelas 11 Elektronika 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tak lupa pula kita sanjungkan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga pada akhir zaman nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, di sini izinkan saya untuk menceritakan ceramah singkat yang berjudul Hikmah pada bulan suci Ramadan dalam membentuk akhlakul karimah. Teman-temanku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan kebaikan dan ketaatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibadah puasa adalah perintah langsung dari Allah yang mengandung sejuta hikmah dan banyak pelajaran. Banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari ibadah puasa yang kita tunaikan. Sebagaimana perintah puasa ini disebutkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, agar sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi sudah saya sebutkan bahwa judul kita pada hari ini adalah Hikmah pada bulan suci Ramadan yang membentuk akhlakul karimah. Nah, di dalam ibadah puasa ini kita memiliki 3 hikmah yang bisa kita dapatkan dari puasa yang kita tunaikan. Yang pertama, ada hikmah spiritual. Hikmah ini adalah mengajarkan kita untuk benar-benar taat kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat misalnya. Orang lain berpotensi tahu dengan sholat kita. Zakat, orang bisa tahu dengan zakat kita. Haji pun juga demikian. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah yang hanya bisa dilihat oleh Allah, yang Allah hadirkan karena Allah menuntun kita untuk semakin dekat kepadanya. Yang kedua adalah hikmah emosional. Hikmah ini bukan hanya sekedar menahan haus, lapar, dahaga, nafsu, tetapi menjaga diri kita dari sesuatu yang buruk, yang sia-sia pada saat dia beribadah. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi lisannya terjaga, pikirannya baik, sangkanya baik. Kenapa? Karena buah dari ibadah puasanya itu menahan marah, belajar memaafkan, emosinya benar-benar terjaga. Karena ibadah puasa yang kita tunaikan membuat hati lebih bersih, pikiran lebih tenang, jiwa lebih lapang dada. Dan itulah hikmah emosional yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ibadah puasa kita. Dan yang ketiga adalah ibadah puasa membawa hikmah sosial. Kita seharusnya menjadi lebih peka kepada orang terhadap sesama muslim kita. Lapar dan haus itu pada saat yang bersamaan. Hikmahnya kita bisa merasakan bagaimana orang sulit, bagaimana orang sempit hidupnya. Maka pada saat berpuasa kita diajarkan untuk lebih peka dengan keadaan di sekitar kita. Sehingga ketika berpuasa tangannya bersedekah, lisannya sibuk membaca Al-Quran, pikirannya diisi dengan sholawat-sholawat Nabi, dan pikirannya ditanamkan kebaikan. Disitulah ibadah puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Allah mengharapkan kita bagaimana untuk tetap konsistensi semangat kita dalam mendekatkan kepada Allah setelah bulan suci Ramadan ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar ibadah yang kita tunaikan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai hikmah
puasa Ramadan dalam membentuk akhlakul karimah. Semoga melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan iman, ketakwaan, serta menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menyebarkan kebaikan kepada sesama. Dan semoga kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan berikutnya. Jika dalam penyampaian saya terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi ke taman, memetik bunga. Bunga melati, harum baunya. Mari kita jaga akhlak mulia agar hidup mendapat ridho. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.